Halo, namaku Ramadhan Saputra, aku dari kelas 11-9 SMA Negeri 3 Palangkaraya. Dan saat ini aku sedang membuat tugas sejarah, yaitu rangkuman dari bagian A hingga bagian C di bab 1 Indonesia di bawah tirani Jepang dengan guru pembimbing Pak Destanto Pranata Ginting SPD. Selamat menonton! Oke, baik. Kali ini kita akan membahas materi bab 1, yaitu Indonesia di bawah tirani Jepang. Dan yang akan kita bahas kali ini terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Kita mulai dari bagian A, yaitu masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Jadi, Jepang masuk ke Indonesia itu untuk melakukan yang namanya ekspansi. Dan ekspansi ini dimotivasi oleh ajaran yang namanya Hako Ichu, yaitu dunia sebagai satu keluarga di bawah pimpinan Jepang. Ini juga dikarenakan kebutuhan mendesak akan bahan pangan industri seperti minyak bumi dan aluminium yang digunakan untuk Perang Asia Timur Raya. Dan pada awal kedatangannya, Jepang pertama kali mendarat di Tarakan pada 11 Januari 1942. Karena kekayaan minyak murninya, serangan berlanjut sangat cepat ke wilayah Kalimantan lainnya. Berlanjut lagi pada Pulau Sumatera dan puncaknya itu ke Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah itu muncullah yang namanya kapitulasi Kalijati. Setelah Batavia jatuh, Belanda menyerah tanpa syarat. Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Peristiwa ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda dan dimulainya era tirani Jepang. Setelah itu muncullah propaganda simpati dari Jepang, yaitu Jepang memposisikan dirinya sebagai saudara tua dan menjanjikan kemerdekaan dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia serta pengibaran bendera merah putih untuk menarik hati rakyat. Lanjut lagi ke materi bagian B, yaitu pendudukan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Bagian ini mencakup perubahan sistem administrasi dan mobilisasi massa melalui berbagai organisasi. Kita mulai dari yang pertama, pemerintahan militer dan sipil. Indonesia saat itu dibagi menjadi 3 wilayah komando. Yang pertama, Tentara ke-25 di Pulau Sumatera, Tentara ke-16 di Jawa dan Madura, dan Angkatan Laut di Indonesia Timur. Struktur organisasi birokrasi dibentuk sangat rapi, dari tingkatan Kepresidenan Shu hingga tingkat rukun tetangga, yaitu KUMI. Kedua, organisasi sosial kemasyarakatan. Kita mulai dari organisasi pertama, yaitu Gerakan 3A, propaganda awal yang dilakukan oleh Jepang, yaitu Jepang Cahaya Pelindung Pemimpin Asia, namun gagal karena kurangnya simpati rakyat. Organisasi kedua yaitu Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Organisasi ini justru menjadi wadah bagi tokoh nasional untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Kemudian, organisasi ketiga yaitu Ni-Ai dan Mas Yumi, wadah bagi umat Islam yang awalnya didukung oleh Jepang, namun kemudian mulai menunjukkan sikap kritis dan kebijakan. Jepang bertentangan dengan syarikat Islam. Setelah itu, muncul lagi organisasi yang namanya Jawa Hakokai, himpunan kebaktian untuk mengerahkan segala potensi rakyat demi kepentingan perang. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, yaitu organisasi semi militer. Dimulai dari organisasi pertama, yaitu Sinendan, Barisan Pemuda. Ini digunakan untuk melatih pemuda usia 14 hingga 25 tahun untuk mempertahankan tanah air, namun sebenarnya berfungsi sebagai cadangan militer Jepang. Kemudian ada organisasi yang namanya Keibodan, Korps Kewaspadaan.
Ini untuk membantu polisi dalam menjaga keamanan, seperti keamanan lalu lintas dan tanda bahaya udara. Kemudian ada yang namanya organisasi Bujinkai, organisasi barisan wanita yang melibatkan wanita dalam penyuluhan kesehatan, kegiatan sosial ekonomi, dan bantuan di garis belakang perang. Kemudian ada lagi yang namanya organisasi pelopor atau biasa disebut barisan pelopor, organisasi semi militer pertama yang dipimpin langsung oleh tokoh Indonesia yaitu Soekarno, namun tetap di bawah pengawasan Jawa Hakokai. Kemudian ada namanya organisasi Hizbullah, Tentara Allah, pasukan sukarelawan Islam yang dibentuk untuk mendukung Jepang sekaligus menyiapkan kekuatan bagi umat Islam. Kemudian yang terakhir adalah Gaku Totai, Korps Pelajar, pelatihan dasar bagi militer untuk sisa sekolah lanjutan secara rutin untuk mempersiapkan mereka ke dalam mobilisasi perang. Lanjut lagi ke materi nomor 4, yaitu organisasi militer. Di organisasi militer ini terbagi atas 2 organisasi. Yang pertama adalah Heiho, prajurit yang membantu langsung dan integrasikan ke dalam pasukan Jepang. Yang kedua adalah PETA, pembela tanah air, yaitu pasukan militer yang dibentuk atas inisiatif bangsa Indonesia untuk mempertahankan tanah air dari serangan sekutu. Sudah selesai dari bagian B, kita lanjut lagi ke bagian C, yaitu kebijakan ekonomi dan pengerahan Romusa. Kita mulai dari sistem ekonomi Turki. Setiap daerah diwajibkan mandiri dan memasok logistik perang secara total. Hal ini diawasi oleh Saibai Kikyo Kan Rikodan, yaitu atau bisa disebut SKK. Lanjut lagi ke materi kedua, yaitu eksploitasi dan kelaparan. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil panen dan menanam komoditas tertentu untuk militer. Dampaknya terjadi kekurangan pangan, kelaparan hebat di mana-mana, dan rakyat terpaksa menggunakan pakaian dari karung goni dan karet. Lanjut lagi di pengerahan Romusa. Pengerahan tenaga kerja paksa ini dilakukan kepada pria usia 16-45 tahun untuk membangun benteng, jalan, dan gua pertahanan. Romusa mengalami penderitaan luar biasa akibat perilaku yang tidak manusiawi. Dan kita masuk lagi ke pendidikan dan kebudayaan. Sekolah dijadikan alat indokatasi. Pelajar diwajibkan melakukan seikere, yaitu melakukan hormat ke arah matahari terbit. Dan itulah rangkuman dari 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Saya, Ramaditya Saputra, mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.